Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Gazi, NRP 10311810000016. Saya adalah mahasiswa dari Departemen Teknik Elektro Otomasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Teknik Pneumatik dan Hidrolik pada departemen saya. Berikut ini video menjelaskan tentang sistem pneumatik murni, elektropneumatik, serta elektrohidrolik. Ya, yang pertama adalah sistem pneumatik murni. Sistem pneumatik murni ini adalah sistem yang tidak menggunakan elektrik, dan komponen-komponen yang digunakan semuanya bersifat menggunakan aliran udara untuk mengaktifkannya. Pada sistem yang saya buat ini, sekuensi yang saya gunakan adalah A plus A min sebanyak 1 kali, B plus C plus B min C min sebanyak 2 kali, kemudian D plus D min sebanyak 1 kali. Selain itu, sekuensi yang saya gunakan ini akan berulang sebanyak 3 kali. Setelah perulangan terjadi sebanyak 3 kali, barulah sistem berhenti total. Pada sistem yang saya buat ini, komponen-komponen yang saya gunakan adalah 4 buah silinder double acting, yang mana untuk bergerak maju dan mundur memerlukan udara. Kemudian one way control valve yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dari silinder. Kemudian 5 buah timer yang berfungsi untuk memberikan delay, control valve yang berfungsi untuk mengatur udara menuju silinder ataupun bagian lain. Kemudian 4 buah counter yang berfungsi untuk menghitung gerakan dari silinder maupun sequence yang diinginkan. Kemudian terdapat juga 3 buah tombol, yaitu tombol start, emergency, serta reset. Kemudian pada saat sistem dijalankan atau kita simulasikan, dapat kita lihat silinder A berjalan maju, kemudian silinder A mundur, kemudian B dan C akan maju, kemudian silinder B mundur, C mundur, B maju sekali lagi, dan C juga maju sekali lagi. Kemudian silinder B dan C akan mundur, kemudian silinder D akan maju, yang kemudian akan langsung mundur, dan sistem akan berjalan satu kali lagi menjalankan sequence ini: A plus A min, B plus C plus B min C min, B plus C plus B min C min, kemudian D plus D min, dan sistem berhenti total. Pada saat ingin kita jalankan kembali, sistem tidak dapat berjalan karena counter 4 belum mereset. Untuk menjalankan sistem kembali, perlu ditekan reset. Setelah reset ditekan, maka sistem dapat berjalan kembali. Selanjutnya akan saya jelaskan urutan atau jalannya dari sistem ini. Jadi ketika tombol start ini ditekan, maka dia akan memberikan aliran udara menuju kontrol valve A yang akan memberikan udara ke silinder A. Pada kontrol valve A ini dia berada pada kotak kerja kiri, sehingga dia akan memberikan udara ke timer 1 yang akan memberikan delay sebanyak 3 detik sebelum silinder A maju. Setelah silinder A maju, dia akan mengaktifkan limit switch A2, di mana A2 ini terhubung ke solenoid valve pada kontrol valve A bagian kanan, sehingga pada saat limit switch A2 ditekan, maka kontrol valve A akan menjadi kotak kerja kanan, sehingga nantinya dia akan membuat silinder A mundur. Tetapi silinder A tidak langsung mundur, tetapi dia ada delay juga sebanyak 3 detik. Selanjutnya, gerakan dari silinder A ini dihitung oleh counter 1, di mana counter 1 ini akan menghitung gerakan ketika silinder A mundur. Ketika silinder A mundur, dia akan mengcounting sebanyak 1 kali, dan dia akan langsung aktif. Pada saat aktif, maka pada bagian ini berfungsi seperti relay. Dia akan menjadi aktif dan mengalirkan udara, di mana output dari counter 1 ini akan memutus udara ke silinder A, tetapi memberikan udara ke silinder B maupun silinder C, atau yang terhubung ke kontrol valve B dan juga C. Pada silinder B dan C ini, pada kontrol valve B dihubungkan dengan limit switch pada
silinder C dan pada control valve C dihubungkan pada limit switch B. Hal ini untuk memberikan agar saling aktif pada saat yang lain limit switch-nya tertekan. Jadi pada saat dia terdapat udara, limit switch C1 telah aktif dan membuat silinder B langsung maju. Pada saat silinder B maju, dia akan mengaktifkan limit switch B2 yang akan mengaktifkan control valve B2 dan membuat silinder C juga langsung maju. Nah, pada saat silinder C maju, dia mengaktifkan limit switch C2 yang membuat control valve B menjadi kotak kerja kanan. Tetapi silinder B tidak langsung mundur, tetapi ia terdapat delay sebanyak 3 detik. Ketika delay telah terlewati, barulah silinder B muncul dan mengaktifkan limit switch B1. Ketika B1 aktif, control valve C menjadi kotak kerja kanan dan silinder C juga akan tertarik mundur dengan delay yang sama sebanyak 3 detik. Nah, pada silinder B dan C ini dihubungkan pada counter 2, dimana untuk agar counter 2 dapat mengcounting diperlukan atau digunakan two pressure valve. Two pressure valve ini berfungsi seperti gerbang logika N, dimana terdapat 3 buah inputan, yaitu ini input kiri dan kanan dan output ini, dimana agar dapat keluar output input 1 ini kanan dan kiri harus menghitung, harus terdapat aliran udara, sehingga gerakan silinder B dan C pada saat mundur akan mengcounting sebanyak 1 kali. Terlihat pada counter 2 ini saya gunakan counter 2 untuk menghitung sebanyak 2 kali. Pada saat counter 2 aktif, dia akan memutus aliran udara ke silinder C dan B dengan mereset counter 1, dimana counter 1 ini inilah yang memberikan aliran udara ke silinder B dan juga C, sehingga silinder B dan C ini akan melakukan gerakan sebanyak 2 kali sebelum ia berhenti. Selanjutnya counter 2 ini memberikan udara ke control valve D, dimana control valve D ini nanti akan membuat silinder D bergerak maju dengan memberikan delay sebanyak 3 detik. Cara kerjanya sama seperti silinder sebelumnya. Limit switch pada saat D maju, limit switch D2 akan aktif dan membuat control valve menjadi kotak kerja kanan dan mendorong silinder D bergerak mundur yang akan mengaktifkan limit switch D1, sehingga dia akan bergerak maju lagi nanti apabila tidak ada atau tidak digunakan counter 3 ini. Sehingga apabila counter 3 tidak digunakan, maka dia akan melakukan perulangan gerakan. Counter 3 ini dihubungkan pada jalur control valve yang digunakan untuk memundurkan silinder D, sehingga pada silinder D telah mundur sebanyak 1 kali dan counter 3 aktif, dia akan mereset counter 2 dan mereset kembali aliran udara agar dapat bergerak ke silinder A, sehingga sistem berjalan mulai kembali dari sequence A+, sehingga sistem dapat berjalan mulai 1 kali lagi. Nah, agar sistem berjalan sebanyak 3 kali, digunakanlah counter 4 yang menghitung sebanyak berapa kali counter 3 aktif. Di sini saya gunakan counter 4 untuk menghitung sebanyak 2 kali, sehingga setelah counter menghitung sebanyak 2 kali dan aktif, maka dia akan mendorong tombol start ini agar menjadi non-aktif dan memutus aliran ke seluruh silinder control valve dan juga timer, tetapi tidak ke counter, karena counter ini saya pasangkan ke aliran udara agar saya mendapatkan aliran udara. Setelah sistem berhenti total atau telah melakukan counting sequence sebanyak 2 kali, agar dapat berjalan kembali perlu ditekan tombol reset, barulah tombol start dapat ditekan kembali dan sistem berjalan kembali. Itu untuk penjelasan mengenai sistem pneumatik murni yang saya buat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah elektropneumatik. Sesuai dengan namanya, elektropneumatik. Pneumatik ini menggunakan komponen-komponen elektrik untuk menggerakkan kontrol valve-nya, yaitu lebih tepatnya menggunakan solenoid valve. Sehingga pada sistem ini, sistem pneumatik yang digunakan sederhana. Pada sistem ini terdapat 4 buah double acting cylinder, kemudian one way flow control valve untuk mengatur kecepatan dari silindernya, kemudian 4 buah control valve yang dihubungkan dengan
air service unit serta kompresor agar sistem dapat berjalan. Kemudian ini adalah wiring elektrik yang saya gunakan untuk sequence elektropneumatik yang saya buat. Untuk sequence-nya sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu A plus A min sebanyak 1 kali, kemudian B plus C plus, B min C min sebanyak 2 kali, kemudian D plus D min sebanyak 1 kali. Sama seperti sebelumnya, sistem ini akan berjalan atau berulang sebanyak 2 kali sebelum sistem berhenti total. Sekarang kita coba untuk mensimulasikannya. Kita tekan tombol start. Pada wiring ini terlihat ada garis merah. Garis merah ini sendiri melambangkan adanya aliran tegangan. Sehingga pada garis merah ini berarti tegangan melewati break switch ataupun timer ataupun relay yang dihubungkan sesuai dengan garis merah tersebut. Di sini juga terdapat tombol emergency yang akan memutus tegangan apabila ada sebuah kesalahan ataupun masalah, sehingga pada saat ditekan maka aliran tegangan akan terputus. Sistem kurang 1 kali lagi melakukan perolangan terakhir. Kemudian setelah silinder D plus dan D min, maka sistem berhenti karena perulangan telah tercapai sebanyak 2 kali. Sehingga selanjutnya akan saya jelaskan jalan kerjanya suatu sistem berdasarkan wiring yang ada di sini. Yang pertama, ketika tombol start kita tekan, maka tegangan akan mengalirkan ke relay K1. Dan terlihat di sini terdapat break switch A2, di mana ketika break switch ini nanti aktif maka dia akan terputus. Berbeda dengan make switch yang mana ketika dia aktif maka dia akan terhubung. Sehingga K1 akan mengaktifkan make switch K1 yang terhubung dengan timer T1 yang memberikan delay sebesar 3 detik ke solenoid valve VA1. Sehingga ketika delay 3 detik telah terlewati, maka solenoid valve VA1 menjadi aktif yang akan membuat silinder A menjadi maju. Kemudian pada saat maju, maka silinder A akan mengaktifkan limit switch A2. Pada saat make switch A2 aktif, dia akan menyalakan T2 yang juga memberikan delay sebanyak 3 detik. Setelah delay 3 detik terlewati, dia akan mengaktifkan VA2, solenoid valve VA2 yang akan membuat silinder A menjadi mundur. Ketika make switch A2 ini aktif nanti, pada break switch ini dia akan terputus sehingga K1 menjadi non-aktif dan timer 1 ini menjadi non-aktif. Selanjutnya, pada sistem ini make switch T2 saya hubungkan ke counter 1 sehingga gerakan dari silinder A ini bergerak A plus A min sebanyak 1 kali. Ketika CT1 aktif, dia akan berlanjut ke sini, ke bagian ini, dimana ketika CT1 aktif nanti dia akan memberikan tegangan ke relay K2, dimana relay K2 ini hanya dapat aktif bila CT1 aktif dan break switch B2 ini tidak aktif. Seperti namanya break switch, untuk agar mendapatkan tegangan dia harus tidak aktif. Jika K2 aktif, dia nanti akan memberikan tegangan ke VB1. Sama seperti sebelumnya, syaratnya yaitu make switch A1 aktif dan make switch C1 aktif untuk memberikan tegangan ke VB1. Ketika VB1 aktif, maka dia akan membuat silinder B maju. Kemudian silinder B maju, dia mengaktifkan limit switch B2. Limit switch B2 aktif, mengaktifkan VC1 yang membuat control valve C menjadi kotak kerja kiri dan membuat silinder C maju. Kemudian limit switch C2 aktif yang terhubung ke timer T3, sekali lagi memberikan delay 3 detik. Ketika telah terlewati, dia akan mengaktifkan VB2 sehingga silinder B mundur setelah delay 3 detik. Kemudian pada saat silinder B mundur dan limit switch B1 menjadi aktif, dia terhubung ke timer T4 yang juga memberikan delay 3 detik. Pada saat T4 telah aktif, dia juga mengaktifkan VC2 sehingga VC2 ini membuat silinder C menjadi mundur. Sama seperti sebelumnya, pada silinder B dan C ini dihubungkan ke counter. Pada wiring elektrik ini, lebih tepatnya CT2 dihubungkan ke make switch atau limit switch C2 sehingga ketika C2 aktif,
dia akan menghitung sebanyak 1 kali, sehingga gerakan silinder C ini fokus dari counter CT2 ini, berbeda pada pneumatik murni sebelumnya. Sehingga CT2 ini menghitung sebanyak 2 kali, sehingga gerakan dari silinder C ini harus bergerak sebanyak maju 2 kali, barulah CT2 ini aktif. Ketika CT2 aktif, dia terhubung ke bagian ini yang akan mengaktifkan timer T5. Timer T5 ini hanya aktif dengan kondisi dari CT3 brake switch tidak aktif, kemudian D2 sama juga brake switch tidak aktif, kemudian C1 ini adalah mix switch dan dalam keadaan aktif. Sehingga pada saat T5 aktif dan memberikan delay 3 detik, dia membuat silinder D maju, yaitu VD1 ini menjadi ketak kerja kiri pada kontrol valve-nya. Kemudian saat silinder D maju mengaktifkan limit switch D2 pada bagian ini yang akan mengaktifkan VD2, solenoid valve VD2, membuat ketak kerja kanan dan membuat silinder D mundur. Pada silinder D ini juga dihubungkan ke counter CT3. Counter CT3 ini akan menghitung berapa kali dari T5 ini aktif, sehingga dia fokusnya pada timernya. Sehingga ketika timer aktif sebanyak 1 kali, dia akan menghitung. Bila aktif 2 kali, dia akan menghitung. Tetapi pada CT3 ini saya atur sebanyak 1 kali, sehingga pada saat dia telah meng-counting 1 kali limit, maka mix switch CT3 akan aktif. Pada CT3 ini sendiri dihubungkan ke beberapa bagian. Contohnya pada bagian ini, pada yang terhubung ke CT4, yaitu yang menghitung berapa kali sistem keseluruhan sequence ini berjalan. Sehingga CT4 ini apabila belum terpenuhi, maka sistem akan berulang kembali mulai dari sequence A hingga sequence D, atau dari A plus hingga D min, hingga CT4 ini aktif kembali. Pada pengaturan ini saya atur sebanyak 2 kali. Selain itu CT3 juga aktif pada bagian yang mengaktifkan relay K3 ini. Nah, pada counter ini juga diperlukan sebuah reset. Pada CT1 hanya akan reset ketika CT2 terpenuhi, dan pada counter CT2 dia baru akan reset ketika CT3 ini aktif. Jadi CT3 ini terhubung ke beberapa tempat sekaligus. Kemudian relay K3 ini juga akan terputus ketika CT4 ini aktif, yang mana K3 ini nantinya juga akan membuat perulangan ini. Pada saat CT4 telah aktif, nantinya dia akan memotong relay K3 sehingga perulangan berhenti. Dan untuk menjalankan perulangan kembali, CT4 harus direset. Untuk meresetnya sendiri dengan tombol reset ini. Selanjutnya adalah elektrohidrolik. Pada elektrohidrolik ini sendiri hampir mempunyai fungsi yang sama seperti elektropneumatik. Yang berbeda adalah pada hidrolik ini digunakan cairan untuk menggerakkan silinder maupun kontrol valve-nya. Sehingga pada elektrohidrolik ini sendiri tidak menggunakan kompresor, tetapi menggunakan pump unit yang akan memompa udara, yang akan memompa cairan ke silinder melalui kontrol valve. Untuk sequence pada sistem elektrohidrolik yang saya buat ini hampir sama seperti pada elektropneumatik maupun pneumatik murni yang saya buat sebelumnya, di mana sequence-nya adalah A plus A min sebanyak 2 kali, kemudian B plus C plus B min C min sebanyak 2 kali, kemudian D plus D min sebanyak 2 kali, dan sistem ini akan mengulang sequence ini sebanyak 2 kali. Kemudian untuk komponen-komponen pada elektrohidrolik yang saya gunakan yaitu 4 buah silinder, kemudian one way flow control valve, 4 buah control valve, dan juga pump unit yang akan memompa udara. Selanjutnya ini adalah wiring dari sistem yang saya buat. Sistem ini sendiri sequence-nya setelah saya sebutkan tadi, wiringnya yang telah saya buat adalah seperti ini, cukup berbeda daripada yang sebelumnya. Selanjutnya untuk simulasi dari sistem ini dapat kita lihat ketika menekan tombol start, silinder A akan bergerak maju atau A plus, kemudian mundur A min, kemudian maju sekali lagi A plus, kemudian mundur A min, kemudian
B plus, C plus, B min, C min, B plus, C plus, B min, C min sebanyak 2 kali. Kemudian D plus, D min, D plus, D min lagi sebanyak 2 kali. Kemudian sistem berjalan mulai dari A kembali. Sama seperti sebelumnya, garis merah melambangkan adanya aliran tegangan ke max switch atau break switch ataupun relay ataupun solenoid valve yang terhubung. Sistem telah melakukan gerakan sebanyak 2 kali, sehingga selanjutnya sistem akan berhenti sepenuhnya atau mati total. Untuk menjalankan sistem lagi perlu dengan menekan tombol reset untuk mereset counter 4, sehingga setelah di reset barulah dapat ditekan tombol start. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai jalannya sistem ini sendiri berdasarkan wiringnya, ketika tombol start ditekan dia akan menyalakan relay K1, di mana relay K1 ini dapat aktif apabila counter 1 dan juga counter 4 yang berupa break switch tidak aktif, sehingga apabila break switch tidak aktif maka dia terhubung, sehingga pada saat K1 aktif dia akan menjalankan solenoid valve VA1, di mana syaratnya adalah mix switch A1 aktif dan juga mix switch D1 aktif, sehingga pada saat silinder A maju dia akan mengaktifkan mix switch A2. Mix switch A2 terhubung kepada timer T1 yang akan memberikan delay 3 detik. Setelah delay terpenuhi maka mix switch T1 akan aktif dan mengaktifkan VA2 yang membuat control valve menjadi kotak kerja kanan yang membuat silinder A bergerak mundur. Selanjutnya, untuk agar silinder A dapat berulang sebanyak 2 kali, maka digunakanlah relay K1 ini dan juga perulangan pada counter 1, sehingga pada saat counter 1 ini dia akan menghitung berdasarkan berapa kali timer T1 aktif atau max switch-nya aktif, sehingga setelah dia menghitung sebanyak 2 kali maka CT1 baru akan aktif yang kemudian akan memutus tegangan ke K1, sehingga K1 ini tidak akan aktif dan silinder A menjadi tidak mendapatkan tegangan yang membuat silinder A dapat bergerak maju. Kemudian pada saat CT1 aktif dia akan mengaktifkan K2 dengan syarat juga C1 mix switch C1 aktif, mix switch A1 aktif dan break switch B2 tidak aktif. Karena break switch tidak aktif maka dia dapat mengalirkan tegangan, sehingga pada saat K2 aktif dia akan menjalankan VB1 yang membuat silinder B dapat bergerak maju. VB ini sendiri juga bergantung pada break switch CT2, yang mana apabila CT2 ini nanti aktif maka dia akan memutus tegangan, sehingga pada silinder VB1 maju akan mengaktifkan limit switch B2. Limit switch B2 aktif mengaktifkan VC1 yang akan membuat kontrol valve C1 menjadi kotak kerja kiri dan mendorong silinder C. Silinder C terdorong maju mengaktifkan C2 yang akan mengaktifkan solenoid valve VB2, membuat silinder B bergerak mundur. Kemudian pada saat silinder B mundur, dia akan mengaktifkan limit switch B1, yang mana pada saat limit switch B1 aktif maka dia akan mengaktifkan VC2 yang membuat silinder C bergerak mundur. Sama seperti sebelumnya, gerakan silinder B dan C ini akan berulang sebanyak 2 kali yang akan dihitung dengan counter 2, yaitu counter CT2 ini. Counter CT2 ini sendiri akan menghitung apabila max switch C2 aktif, sehingga setelah berulang sebanyak 2 kali maka CT2 akan aktif. Kemudian pada CT2 aktif akan menyalakan T2 dengan syarat adalah max switch D1 aktif, max switch CT3 tidak aktif, kemudian max switch C1 aktif, sehingga pada saat timer T2 memberikan delay 3 detik telah terlewati maka akan mengaktifkan VD1 yang membuat silinder D bergerak maju. Pada saat silinder D maju mengaktifkan max switch D2 dan mengaktifkan VD2 yang membuat silinder D mundur.
karena silinder D mundur dan mengaktifkan D1 kembali, sehingga terjadi perulangan. Perulangan ini dihitung oleh CT3 yang menghitung berdasarkan aktifnya make switch D2. Ketika D2 ini aktif, juga mereset counter CT1, dan apabila CT3 ini aktif, dia akan mereset counter 2, sehingga sistem akan berulang kembali mulai dari awal. Pada counter CT3 ini sendiri, agar dia dapat reset, maka dia dibutuhkan untuk menyalakan K1, sehingga pada saat awal K1 aktif, counter C3 ini setelah otomatis terreset, sehingga pada saat sistem berjalan dari A+ hingga D- sebanyak 2 kali, dia akan kembali ke A+, yang mana A+ ini nanti akan mereset counter CT3. Nah, untuk perulangan yang seluruh sistem ini digunakanlah counter CT4. CT4 ini sendiri menghitung berapa kali CT3 aktif. Pada pengaturan ini saya gunakan pengaturan pengulangan sebanyak 2 kali, sehingga pada saat CT3 telah aktif sebanyak 2 kali, dia akan memutus tegangan pada bagian relay K1, sehingga pada saat relay K1 pada bagian A ini terputus, maka sistem tidak dapat berjalan karena tidak dapat melakukan sequence awalnya, yaitu A+, sehingga setiap sequence ini adalah saling berkaitan. Untuk dapat memulai sistem kembali, yaitu dengan menekan tombol reset yang akan mereset counter CT4.